Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jumpa lagi dengan saya Pak Supriyanto di Kebun Anggur Papan Atas, Kebun Anggur Impor Jakarta. Nah, para pemirsa sekalian pecinta anggur, kali ini saya akan kasih tahu tentang bahayanya jamur ketika musim hujan. Nah, jadi untuk antisipasi supaya buah-buah anggur kita yang dikala musim hujan pecah, sebenarnya tidak semua anggur di musim hujan pecah, para pemirsa. Jadi hanya menyerang anggur-anggur yang ini saya akan membahas mas air ya, betul. Pondasi kuning itu kita berdoa ya, cutter yang bersih dan tajam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jumpa lagi dengan saya Pak Supriyanto di Kebun Anggur Papan Atas, Kebun Anggur Impor Jakarta. Nah, para pemirsa sekalian pecinta anggur, kali ini saya akan kasih tahu tentang bahayanya jamur ketika musim hujan. Nah, dikala musim hujan, intensitas hujan yang tinggi, apabila anggur kita kena jamur, itu berakibat beberapa hal. Di antaranya, kalau anggur kita lagi berbuah, biasanya buahnya pecah. Nah, kalau kena daun, ya pertumbuhan menjadi lambat. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nanti ikuti YouTube saya. Nah, ini para pemirsa sekalian, kita buktikan ya. Ini anggur yang dikala waktu kecil, ya waktu beri dia terserang jamur. Nah, dikala besar dia pecah. Nah, ini buktinya ya. Kalau ada, Pak, anggur saya kok pecah, kenapa? Biasanya dikala waktu masih kecil, waktu beri sebesar jagung, dia akan pecah. Nah, ini jenis ARA 15. Ini saya biarkan, tidak saya melakukan, tidak saya obati, artinya kita nggak melakukan fungisida untuk membunuh menggunakan obat-obatan, kita biarkan. Nah, ini hasilnya seperti ini ya, kurang bagus. Nah, kita ambil saja. Ini ada 2 dompol. Nah, kita ambil saja. Ini kegagalan pembuahan anggur di saat musim hujan dan terkena jamur. Nah, antisipasinya bagaimana? Per minggu para pemirsa bisa semprot menggunakan fungisida. Kalau saya menggunakan Amistar Top, kadang Natipo, kadang Ridomil Gold. Nah, yang sering saya gunakan adalah Ridomil Gold, karena Ridomil Gold ternyata tidak membuat daun bercak gosong atau apa namanya. Biasanya kalau menggunakan Amistar Top per dosis sedikit dia akan gosong daun, tapi kalau menggunakan Ridomil Gold insya Allah enggak. Nah, kita buktikan lagi, satu lagi. Nah, ini anggur jenis akademik ya. Ini sama kejadiannya waktu dia masih beri, kena jamur ya, mendekat agak ya, agak mendekat. Nah, ini kita lihat ini saya semprot per minggu menggunakan fungisida. Apakah berbahaya nanti ketika kita makan? Insya Allah tidak, karena fungisida sifatnya menempel. Dia tidak masuk ke dalam buah, insya Allah. Tapi saya juga nggak begitu paham bener. Yang pasti saya sering makan tapi nggak ada masalah. Nah, ini karena saya fungisida menggunakan Ridomil Gold, hasilnya tak satu pun buah yang pecah. Ya, agak mendekat lagi. Ini jenis akademik. Alhamdulillah. Jadi para pemirsa, apabila beri anggurnya atau daun anggurnya keserang jamur di saat dia berbuah, segeralah disemprot menggunakan fungisida. Tapi dikala dia bunganya itu mekar, jangan disemprot ya, karena mengakibatkan buahnya kurang bagus. Kalau kesemprot air atau kesemprot obat, buahnya menjadi buruk. Nah, kita bisa lihat di sini. Jadi untuk antisipasi supaya buah-buah anggur kita yang dikala musim hujan pecah, sebenarnya tidak semua anggur di musim hujan pecah, para pemirsa. Jadi hanya menyerang anggur-anggur. Anggur-anggur yang berkulit tipis ya, seperti Ninel, Trans, ARA 15, dan beberapa jenis lainnya seperti Double Skipping itu mudah pecah jika dia berlebih air. Nah, kecuali dengan menggunakan fungisida ya, jenis obat-obatan jamur yang tak sebutkan tadi, Amistar Top, Ridomil Gold,
Natipo maupun Skor atau yang lainnya, boleh menggunakan juga redaman tembakau, juga menggunakan pupuk kalsium ya. Nih, kalsium. Saya menggunakan kalsium super cap tawon ataupun menggunakan CNG untuk menambah kekuatan buah kita, atau bekas telur ya, cangkang telur. Saya biasanya cangkang telur yang dimasak di dapur saya kumpulin, setelah kresek saya remet-remet, saya tabur di media dengan harapan kalau dia menjadi pertambahan ya nutrisi untuk kalsium. Jadi kalsium kecuali memperkuat akar, daun dan batang, dia juga mempertebal kulit anggur ya, kulit buah anggur maksudnya. Jadi itu ya. Nah, ini beri ninel. Ini mulus ya para pemirsa. Nah, kenapa ini mulus? Alhamdulillah ini tidak terserang jamur. Karena kita antisipasi musim hujan, hujan masif, hujan terus. Seminggu sekali kita semprot daunnya menggunakan obat jamur ya. Dari sana Mas Aga muter. Kita lihat lagi. Nah, ini jenis ninel. Ini ninel ya. Bisa dilihat jelas Mas Aga. Nah, ini jenis ninel sama. Ini waktu dia kecil kena jamur, tapi saya rutin per minggu saya semprot menggunakan Ridomil Gold, Natipo maupun Amistar Top. Dia hasilnya bagus nih, ya, nggak ada yang pecah satupun. Nah, ini jenisnya saya tidak mensponsorkan para pemirsa, saya cuma ingin para pemirsa sekalian untuk membuahkan anggur di musim kemarau di musim hujan berhasil, tidak gagal ya, tidak pecah-pecah. Nah, tentunya juga diantisipasi untuk medianya jangan berlebih air. Apabila tanpa granul hujan terus, kalau di potnya diganjel ya, diganjel kayu atau dikasih bata apapun, yang penting jangan menempel pada tanah ataupun lantai, supaya bila hujan terus dia tiris. Atau yang paling aman dikasih mulsa, plastik mulsa. Cuma kalau kita berpergian jauh dikasih plastik mulsa terus kita lupa, bisa mati, bisa seminggu 2 minggu kalau nggak kebuka plastik mulsa, dia kekeringan, dehidrasi, akhirnya anggurnya mati. Nah, ini jenis Skor ya. Saya biasanya menggunakan Skor, ini juga bagus. Natipo, Ridomil Gold. Ada yang bilang kalau mau nih kita menggunakan Ridomil Gold tiap minggunya, jamur itu atau fungi jamur sama aja ya, itu dia akan kebal, terimunisasi. Nah, supaya dia mati, tidak terimunisasi, kita gonta-ganti. Bisa Ridomil Gold, Natipo, Skor maupun Amistar Top. Semoga bermanfaat video kali ini ya. Ini kurang fit saya, jadi ngomongnya agak putus-putus. Semoga para pemirsa sekalian berhasil, buah anggurnya bagus, nggak ada yang pecah-pecah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.